Haleluya, selamat pagi adik-adik. Puji Tuhan. Nah, kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami datang kepadamu. Berterima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami siapkan hati kami untuk mendengar dari firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan. Ini kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, pagi ini tema renungan kita adalah tentang kesepian. Nah, mari kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur 27 ayat 8 sampai 10. Mazmur 27 ayat 8 sampai 10. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Adik-adik, apakah ada di antara kalian yang merasa kesepian? Kesepian bisa dialami siapa saja. Kesepian karena sendirian, tidak ada teman, saudara, atau orang tua yang menemani. Kesepian karena ditolak, tidak didengarkan, tidak dimengerti, sehingga meskipun kita berada di keramaian, kita tetap bisa merasa sepi loh. Adik-adik, kita belajar dari seorang yang bernama Daud yang menuliskan Mazmur tadi. Daud seorang yang hebat, gagah dan perkasa, tapi juga pernah mengalami penolakan dari seorang raja yang selama ini Daud hormati dan layani. Daud dianggap sebagai musuh oleh sang raja, sehingga ia mau dibunuh. Dan Daud harus berpindah-pindah tempat untuk bersembunyi. Kakak-kakak Daud juga pernah tidak menyukainya, menganggap Daud itu jahat. Padahal Daud datang ke perkemahan kakak-kakaknya untuk mengantar makanan. Meskipun demikian, Daud akhirnya menjadi raja atas Israel. Raja yang dikagumi dan dihormati oleh bangsanya, serta disegani musuh-musuhnya. Mengapa? Karena Daud bersahabat dengan Tuhan, dan Tuhan pun berkenan kepada Daud. Adik-adik yang manis, bila kalian merasa kesepian, lakukan hal-hal sebagaimana yang Daud lakukan berikut ini. Pertama, ingat firman dan mengikuti firman Tuhan. Adik-adik, kalau kita jarang membaca dan merenungkan firman, pastikan kita gak akan ingat dengan firman Tuhan itu. Tapi jika kita bisa ingat dan mengikuti firman Tuhan, kalau firman Tuhan itu sering kita baca, kita renungkan dan tinggal dalam hati kita, maka saat kita sedang merasa sepi, tidak ada yang mau menolong, kita tahu apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Sama seperti Daud, saat dia sendiri dan merasa sepi, merasa banyak yang memusuhinya, dia ingat akan firman Tuhan yang mengatakan, carilah wajah Tuhan. Yang kedua, mencari wajah Tuhan. Bagaimana kita bisa mencari wajah Tuhan? Kan Tuhan gak kelihatan. Bisa adik-adik, dengan cara membaca firman dan berdoa. Saat kita berdoa, kita berbicara kepada Tuhan. Dan kita mendengar ia berbicara melalui firman yang kita baca. Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi, firman Tuhan yang kita baca dan renungkan adalah Tuhan Yesus sendiri. Karena Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia. 3.
mengagungkan dan memuji Tuhan sebagai penolong dan penyelamat kita. Meskipun perasaan sepi membuat hati kita sedih dan tidak nyaman, namun bila kita mengikuti firman Tuhan, mencari wajah-Nya, dan menaikkan pujian kepadanya, maka Tuhan akan memberikan kedamaian, sukacita, pengharapan di dalam Tuhan. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang punya mental yang kuat dan siap deh dipakai oleh Tuhan. Adik-adik mau kan? Mau dong. Tuhan pasti tolong kita ya. Ingat, Dia tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang mengasihinya dan berharap kepadanya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk bekal firman-Mu di hari ini. Kadang kami merasa kesepian, kami merasa tertolak, kami merasa tidak ada teman yang memahami kami. Kadang-kadang juga kami merasa orang tua tidak mengerti kami. Tapi kami bersyukur kami punya Tuhan, kami punya sahabat yang sangat baik, yang mengerti diri kami, yang sangat menyayangi kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau kami merasa sepi, merasa suasana hati kami tidak nyaman, ingatkan kami akan firman-Mu pada pagi hari ini, bahwa kami harus mengingat firman Tuhan. Kami harus mencari wajah-Mu. Kami harus menaikkan lagu-lagu pujian untuk Tuhan, dan bukan lagu-lagu dunia yang membuat mood kami semakin tidak baik ya Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, bantulah kami. Terima kasih sekali lagi untuk firman-Mu, untuk nasihat-Mu bagi kami. Kami terima, tolong tanamkan di dalam hati kami, sehingga bertumbuh, berbuah subur dengan lebat, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.